Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih membahas masalah-masalah, permasalahan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di chat di 0816658779. Yang bertanya seputar masalah usaha budidaya ikan gabus di sektor pembibitan, pembesaran, pemasaran, serta pengolahan ya. Semoga jawaban yang kita berikan bisa bermanfaat ya. Karena jawaban yang kita berikan berdasarkan pengalaman kami dan pengalaman para mitra dalam hal usaha ikan gabus. Mungkin yang jawabannya belum terjawab, Pak, WA sudah 1 minggu nggak dibalas-balas. Ya, mohon maaf, pasti akan kita cari semuanya untuk kita jawab kembali. Karena memang cukup banyak WA yang masuk ke nomor saya ya. Karena memang saat ini nomor 0816658779 ini untuk komunikasi 5 usaha, 5 perusahaan. Ya, jadi ketumpuk-tumpuk ya, saya punya usaha itu 5 ya di sektor perikanan semua ya. Dan ini bertumpuk-tumpuk ya. Jadi mohon maaf ya, mungkin sampai pernah satu WA yang masuk sampai 200, 100, 350 WA masuk. Nah, ini harus milah-milah dulu ya. Jadi kalau ada yang kelewatan, mohon maaf ya, nanti harus tetap saya jawab. Akan saya cari saat saya longgar yang belum saya jawab yang mana. Atau mungkin langsung kalau mau cepet ya, nggak usah ke nomor saya. Langsung staf yang 3, sudah ada Mbak Astin, Mbak Nisa, sama Mbak Utami. Bisa langsung chat ke nomor mereka. Biasanya mereka juga sudah bisa menjawab seputar masalah ikan gabus. Karena apa? Kita sudah melakukan training kepada semua staf yang ada di CV Mina Jaya Lestari. Baik, pertanyaan pertama ini dari Bapak Hindra di Pelai Hari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Salam kenal, Pak. Ya, Pak, salam kenal juga ya. Gimana kabar Bapak dan keluarga? Sehat semua ya, amin. Izin Bapak, saya punya lahan seluas 2 hektar. Rencana saya mau bikin usaha budidaya pembesaran ikan gabus. Adapun rencana kolam yang saya buat dengan ukuran 6 x 10 meter dengan jumlah kolam rencana 120 kolam. Namun dalam pembangunannya mungkin bertahap, Pak. Ya, saya ingin berkonsultasi ke Bapak apakah saya bisa bermitra dengan perusahaan Bapak. Untuk bibit saya beli dari perusahaan Bapak dan hasil panennya juga nanti akan jual ke Bapak. Kalau Bapak memberikan kesempatan ke saya, rencana akhir bulan ini saya mau berkunjung ke tempat Bapak untuk membicarakannya lebih lanjut. Demikian saya ucapkan terima kasih, besar harapan saya bisa bermitra dengan perusahaan Bapak. Ya, untuk Bapak Hendra yang ada di Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, ini yang jelas monggo silakan Pak, kalau memang mau bermitra, mau langsung datang ke perusahaan juga silakan, mau datang ke sini monggo. Ya, yang jelas semoga apa yang Bapak niatkan dengan membuat kolam 120 kolam 6 x 10, nanti untuk masalah bibit kita bisa akan bantu ya. Ya, untuk Pak Hendra yang ada di Kalimantan Selatan ya. Berikutnya pertanyaan dari nggak ada ya ini. Selamat siang Pak, maaf mengganggu. Saya tertarik dengan miara gabus. Oh ya, apakah medianya harus kolam besar atau bis beton? Apakah media lain bisa seperti ember atau semacam tong gitu? Mohon arahan dan bimbingannya, karena saat ini saya sedang miara lele. Ya, seperti pembahasan jenengan, lele juga dapat untuk cuman sedikit lebih ke kerja paksa, dan lain halnya dengan gabus seperti yang jenengan jelaskan. Jadi kalau memang Bapak mau usaha budidaya, memang lebih baik memang jangan menggunakan bis beton ya. Ya, dan tidak harus lebar juga ya, minimal sesuai dengan populasi yang ada di kolam ya. Misalkan ukuran kolam 2x3, nanti populasinya menyesuaikan saja. Jadi berapapun ukuran kolam, yang penting jangan menggunakan bis beton, karena bis beton itu kan cuman kecil ya, sedangkan ikan gabus itu sebenarnya nggak butuh tempat yang tinggi ya, dia pendek pun mampu beradaptasi dengan kondisi air yang pendek pun bisa, pendek melebar. Itu jikalau sangat terpaksa sekali pengen budidaya, tetapi dengan lahan yang mungkin terbatas, kolam yang sangat terbatas bisa digunakan. Ya, tapi alangkah baiknya kalau memang ada lahannya, bisa membuat kolam ya.
dengan kolam terpal ataupun kolam semen ya. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Wandi, saya Pak Prapto dari Blitar. Setelah mengikuti video Bapak tentang ikan gabus terakhir 460, saya tonton. Saya terakhir untuk belajar, bolehkah saya belajar lebih dalam maksudnya? Apa boleh suatu saat datang langsung ke tempat Bapak? Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Monggo Pak, silahkan kalau mau datang ke sini. Jadi di sini kita bisa sharing-sharing, bisa bertanya, mau ketemu langsung, nanti janjian Pak waktunya. Monggo kalau memang mau ketemu saya, atau mungkin mau ketemu staf di kantor juga boleh, staf standby tiap hari. Jam 9, jam 8 sampai jam 4 sore. Ya, melayani semua permasalahan ikan gabus. Untuk Pak Prapto ya, salam kenal juga Pak. Berikutnya, ya sebentar ya, berikut pemirsa kita akan coba cari pertanyaannya. Jadi mohon maaf ya kalau ada yang pertanyaannya mungkin sama. Ya misalkan ada 4 orang pertanyaannya mirip-mirip semua, saya jawab satu ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Pak Jinawi di Jakarta Utara ya. Sekarang sudah pensiun, senang sekali lihat YouTube-nya Pak Suwandi untuk dunia ikan gabus setiap hari dan setiap malam. Waduh Pak, terima kasih sekali ya nonton tiap hari, tiap malam. Ya nggak nonton yang lain dong Pak, kalau cuma nonton ikan gabus. Ingin sekali membeli indukan ikan gabus namun hanya 2 pasang. Apakah boleh Pak? Ingin ikut produksi. Bagaimana pembenihan dengan tutorial Bapak Suwandi? Matur nuwun kalau boleh. Untuk Bapak Jinawi yang ada di Jakarta Utara, mohon maaf Bapak, untuk induk kita tidak menjual ngecer, jadi kita belum bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan Bapak ya. Jadi kalau indukan itu ikut kemitraan pembenihan Pak. Berikutnya dari Bima di Pekalongan. Izin bertanya Pak, apakah dalam mitra pembesaran ikan gabus masih ada atau tidak nggih? Kalau masih ada, insya Allah bulan depan saya mau ke tempat Bapak untuk memesan bibit sekaligus ingin bermitra dengan Bapak. Monggo Pak silakan kalau mau datang ke sini Pak Bima yang ada di Pekalongan, ya datang sini bisa jam kerja, jam kantor, ya silakan. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Moh Joni yang ada di Subang, ya saya mau tanya Pak. Kalau saya butuh Cana Food buatan Bapak, di mana ya belinya? Karena saya pakai Cana Food, beli di online, ikannya malah mati. Ya mohon infonya, terima kasih ya. Jadi untuk Moh Joni ya, Pak Moh Joni yang ada di Subang. Ya untuk saat ini Pak, memang kalau untuk Cana Food langsung saja order ke sini. Karena kita tidak lagi mempunyai agen ataupun mitra yang memasarkan produk Cana Food. Jadi kalau produk Cana Food semua langsung dari sini ya. Kalau di luaran sana kurang tahu Pak, ya masalah keaslian dari produk Cana Food. Baik, berikutnya pertanyaan dari Warsito di Kabupaten di Kecamatan Cilacap Utara ya. Cilacap ya. Assalamualaikum Pak Suwandi. Ya, waalaikumsalam. Semoga Pak Suwandi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selalu dalam keberkahan hidup. Saya Warsito dari Cilacap, Kecamatan Cilacap Utara. Saya sangat termotivasi setelah sering melihat hampir semua video sampean di YouTube. Saya mau tanya apakah Bapak ke Cilacap Utara sudah ada orang yang ikut bermitra dengan sampean untuk belajar saya dalam pembenihan ikan gabus. Terima kasih. Salam sukses selalu Pak Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk Pak Warsito, untuk Cilacap Utara, saat ini memang kita sudah tidak lagi membuka kemitraan pembenihan. Jadi mohon maaf Pak, kalau memang butuh informasi tentang masalah pembenihan bisa langsung menghubungi saya ya. Kalau informasi tentang seputar pembenihan, monggo silakan. Baik, berikutnya pertanyaan dari
Pak Dede yang ada di Bandung. Mohon maaf mengganggu Pak Suwandi, perkenalkan nama saya Dede, Pak Dede dari Bandung. Setelah saya melihat tayangan-tayangan Bapak di YouTube, saya tertarik ingin budidaya ikan gabus dan bermitra dengan Bapak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang pertama, apakah kemitraan saat ini berupa mitra pembenihan atau mitra pembesaran? Ya, jadi saya jawab langsung, yaitu cuman ada mitra pembesaran, Pak. Yang kedua, apa saja yang menjadi persyaratan untuk dapat bermitra dengan Bapak? Syaratnya mudah. Ya, kalau untuk pembesaran ya minimal pengambilan bibit 1000 ekor. Setelah bermitra dengan Bapak, tentunya dibimbing ya Pak, istilah dari A sampai Z. Ya. Yang penting ada komunikasi Pak. Jadi kita membangun komunikasi kalau memang Bapak butuh informasi seputar masalah ikan gabus. Ya, tentunya kalau misalkan Bapak tidak membangun sebuah komunikasi, sulit Pak. Beli tapi tidak pernah ngabari perkembangan ikannya, diam saja, diam, tahu-tahu mati semua, misalkan terjadi masalah, mati semua ya sudah. Kami juga nggak akan pernah bisa mengontrol ataupun membantu Bapak lagi, karena apa? Tidak ada komunikasi tadi. Jadi tetap usahakan tetap komunikasi di sini. Karena nomor sudah banyak, nomor saya, ada nomor staf 3, jadi bisa semuanya bisa dihubungi ya. Ketika panen nanti, apakah hasil panen ikan gabus tersebut 100% dibeli oleh Bapak? Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dede ya. Untuk masalah panen, Pak, seperti standar untuk panen ya minimal 200 gram. Dari total tebar 90% tebar ikan yang kolam itu sudah mencapai 200 gram atau lebih. Ya. Mau lebih nggak apa-apa, ya, silahkan. Baik pemirsa, tetap berada di channel Dunia Ikan Gabus. Seputar masalah ikan gabus kita masih akan membahas masalah-masalah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah ikan gabus yang sudah chat ke nomor saya. Ya, karena saking banyaknya, mohon sabar yang belum dijawab, sabar dan sabar ya. Semua pasti akan terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.